Jadi juga mungkin dari perdagangan supaya kita bisa ekspor ke luar negeri gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi sinergitas antara kami dari asosiasi dengan pemerintah kita harapkan. Support dari pemerintah kita harapkan. Gitu. Bagaimana melihat potensi industri herbal tadi? Seperti tadi disampaikan bahwa potensi sangat besar banget. Ya. Artinya kita sangat ketinggalan dengan luar negeri, sangat ketinggalan. Kalau dari pengusahanya saja tadi yang kami Muslim ya, belum seberapa dibandingin potensi yang ada saat ini. Artinya alam kita luar biasa menyiapkan semua buat kita, tapi kita belum mampu mengolahnya, belum mampu merisetnya. Maka tugas kita di APMI juga meriset lebih jauh, ya, bersama dengan kalau yang terbaru kita di bawah lembaga riset Temui, ya, itu dipersatukan antara mungkin ada asosiasi lain, termasuk ada Bekam, ya, Rupiah, ada mungkin PD Poci yang ada Dokter Ingrid gitu ya. Jadi secara medis dokter sudah sekarang ini bersama, sudah bersama-sama kita bersinergi, berkolaborasi. Gimana ke depan potensi herbal ini bisa bicara tidak cuma di Indonesia saja, tapi bicara ke dunia. Ini intinya. Sehingga harapan kita teman-teman kita yang saat ini mengelola usahanya baik risiko produksi ya bisa meningkatkan lagi gitu ya. Dari sisi kualitasnya, dari sisi mungkin nanti volumenya, ya kan. Maka dari itu kami mengharapkan dewan pakar ya riset untuk meriset produk kita sehingga produk kita diakui, gitu. Nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Kedua, kami harapkan mungkin ya dengan pemerintah ya. Semoga produk-produk herbal ini bisa diterima di rumah sakit. Ya. Sehingga produk herbal ini bisa memberi manfaat ya, bagi semua pihak gitu ya. Termasuk mungkin ke rakyat yang kecil gitu. Ya, karena kalau produk herbal ini, produk herbal kita di Indonesia ini yang potensinya besar ini bisa dirasakan semua pihak, saya meyakini ya, mungkin ya kesejahteraan kita ya akan bertambah. Apalagi teman-teman sekalian, ketika potensi besar ini dibarengi dengan dengan mungkin teknologi, dibarengi dengan mungkin kita pemberdayaan lebih jauh, banyak sekali ya masyarakat yang mendapat lapangan pekerjaan di sini. Kalau kita ciptakan pengusaha-pengusaha herbal yang banyak, otomatis kita bisa membantu lapangan pekerjaan buat masyarakat luas yang saat ini juga sama-sama bingung. Gitu, berat kondisi saat ini. Kita tidak boleh mengeluh, mari kita bersama-sama bersinergi. Ya, bisa jadi Anda semuanya tidak usah repot-repot, bisa jadi ya. Sekarang ini main online, bisa bersama dengan prinsipal saya jualkan lewat online, kan bisa. Sehingga nanti harapan kita potensi yang besar ini bisa digarap semuanya. Bisa digarap kita bersama-sama. Sehingga harapan ke depan kita seperti kami sampaikan tadi, mari ya dengan adanya APMI ini ke depan ya di samping punya keilmuan di sisi dunianya, akhirnya juga ada, tapi kontribusi nyatanya buat masyarakat ini juga kita harap demikian. Sudah ada angka ekspor pemain ekspor ke negara luar dari herbal kita APHM? Sebenarnya potensi itu ada ya, memang sekarang kita sedang menuju ke sana Mas ya. Artinya memang ada beberapa yang sudah di luar negeri tapi memang sifatnya masih perantara. Berarti produk kita diterima di beberapa negara, bahkan di produk kita itu kemarin ada yang di Timur Tengah gitu ya, ada di Eropa gitu ya. Yang mungkin masih sifatnya personal ya, belum resmi. Maka kita harapkan dari pemerintah ya, siapa tahu kita mungkin nanti ada acara tertentu yang bisa mensupport teman-teman untuk bisa ekspor gitu ya. Gitu kira-kira. Nilainya belum ketahuan ya, nilai devisanya yang bisa kalau sahaminya kami belum tahu Pak kira berapa. Tapi yang jelas potensi ini besar ya, kita harapkan nanti seiring waktu kita bisa mengarah ke sana, database. Kita sedang menggarap database. Maka dari itu kami harapkan juga support dari pemerintah untuk memberikan data-data itu gitu ya, supaya kami juga bisa bisa memfollow up lebih jauh. Potensi mana yang negara mana yang mungkin kita bisa garap gitu ya. Kemudian kami apa yang perlu kami kembangkan lebih jauh gitu kan. Karena tentu kami sangat membutuhkan support seperti itu. Untuk pendampingan dan pembinaan dari asosiasi kepada anggota apa saja, jadi misalnya sertifikasi halal, digitalisasi produk dan sebagainya. Ya. Saat ini kami dari APMI memang berusaha ya semaksimal mungkin kepada anggota, terutama kepada para pengusaha,
kami bersama dengan beberapa mungkin kementerian ya, termasuk POM untuk termasuk dengan kesehatan ya, untuk membina kita satu masalah izin. Ada yang PRT yang masih kecil gitu ya. Kalau POM, izin POM mungkin juga sama ya. Artinya ini kita harapkan dari regulasi-regulasi ini APM bisa menjembatani. Gitu ya. Bila ada yang belum mampu segala macam, tidak perlu kita mesti bikin pabrik umpamanya. Kita bisa bantu untuk maklon nggak apa-apa. Ini kan bisa. Artinya potensi teman-teman yang punya potensi pasar segala macam bisa. Caranya gimana ya? Kita bisa bersama dengan ada. Disitulah kita nanti bisa memasar produk dengan nama sendiri, merek sendiri, sehingga tidak terjadi friksi di lapangan. Itu yang kita harapkan. Terus pembinaan apa lagi? Ini baru pembinaan dari regulasi, hukum juga sama. Jadi supaya kita harapkan teman-teman pengusaha herbal muslim ini mengikuti aturan pemerintah. Jangan sampai ada produk-produk yang melanggar aturan pemerintah, termasuk PKU. Jangan sampai, karena kita muslim tentu kita harapkan produk kita bermanfaat, jangan sampai menimbulkan masalah. Ini harapan kita. Dari itu, kami pun juga sama bersama dengan mungkin dari sisi ini ada dari kepolisian gitu ya, supaya nanti kami diberitahu seperti apa yang boleh nggak bolehnya. Gitu ya. Kemudian dari sisi digitalisasi kita adakan kegiatan yang bersifat mengadakan digital seperti ini ya, digital marketing. Kita undang pakar-pakarnya ya, dari yang terbaru dari Lazada namanya kita undang gitu ya, supaya menjelaskan lebih jauh seperti apa sih potensi herbal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sehingga bisa memasarkan produk ya, produk kita tidak harus punya pabrik. Sehingga pasar ini bisa lebih Berapa banyak anggota APHMI yang sudah mendapat izin BPOM? Apa semuanya? Oh, cukup banyak. Jadi kalau anggota kita ini pabrik aja cukup besar ya sebenarnya. Cuma kalau secara pastinya, kalau yang di sininya sponsornya, yang di sini ya sponsornya 22 perusahaan. Ya, opini saya itu 22. Ini belum yang lain. Ya, yang punya pabrik itu mungkin sudah ratusan. Gitu ya, bisa kalau di persentase dari ribuan anggota PHMI ada berapa persen yang sudah berizin BPOM gitu? Kalau rata-rata sudah Rata-rata sudah berizin ya? Sudah. Kalau yang belum itu memang masih kecil, yang kita arahkan nanti ke maklon biasanya begitu. Oh, ke maklon. Jadi kalau nggak mampu, atau kita maklonkan, udah maklon aja, supaya kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain juga gitu kira-kira. Gitu Mas. Apa namanya, kisaran anggotanya ada berapa ya supaya nulisnya enak? Ada kan tadi ribuan, ada berapa ribu gitu? Karena kalau data yang kita rilis terakhir itu kurang lebih ya, ini sudah data yang terregister kita ya, itu 600 kurang lebih ya yang udah terregister, tapi terregister. sekarang belum diupdate gitu. Belum diupdate, yang terbaru belum. Itu tahun berapa? 600. Itu udah lama ya. Ada lama ini yang terbaru belum ada. Artinya dari awal kita deklarasi itu 600 gitu ya. Nah, potensi baru ini karena kita sedang koordinasi tentang pendataan anggota ya. Kemudian kita bentuk pengurus, kan nggak mudah juga untuk pengurus ini, nggak mudah karena ada rasa khawatir takut gitu ya, nanti ada masalah-masalah itu jadi persoalan di situ, itu yang kita mesti bersabar untuk menjelaskan ke anggota semua, karena tidak mau kalau saya masuk nanti dikira saya nanti ya gitu ya, persangkaan negatif itulah yang masih saat ini kita hadapi. Terus kedua, apa manfaatnya masuk APMI, jangan-jangan seperti itu kan banyak sekali ya. Mereka bertanya, takut kalau nanti masuk, nanti saya baru kecil ini, jangan-jangan dilaporin polisi, atau POM, itu seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ini banyak seperti itu. Jadi orang akhirnya menahan diri untuk nggak ikut, gitu ya. Mending saya sendiri aja lah, gitu. Padahal ketika masuk manfaatnya banyak, informasi, kembang, advokasi juga. Advokasi kita bisa bantu, gitu kan. Tapi kita tetap komitmen, walaupun gimana kita membantu. Saya boleh minta nomor kontaknya, Sir? 08